Dalam sejarah Jepang, ada kisah tentang 4 manusia yang berdiri di antara dunia manusia dan dunia iblis. Mereka bukan dewa, bukan pula makhluk suci, namun ketika kegelapan mendekat, merekalah yang pertama melangkah maju. Mereka dikenal sebagai 4 Raja Langit. Dan halo, bertemu lagi dengan gue di channel Off Script, dan ayo kita bahas. Mengapa mereka disebut Raja Langit? Mereka disebut Raja Langit sebagai simbol pelindung dari 4 penjuru, terinspirasi dari konsep Buddhisme. Mereka bukan dewa, melainkan manusia luar biasa yang berdiri di batas antara dunia fana dan dunia monster. Di Jepang kuno, ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib masih tipis, kegelapan bukan sekedar cerita. Iblis, roh, dan kutukan hadir nyata di kehidupan manusia. Untuk menghadapi ancaman ini, muncul Minamoto no Yorimitsu, seorang samurai yang dipercaya menjaga keseimbangan. Namun, Minamoto no Yorimitsu, atau bisa disebut sebagai Raiko, tahu ia tidak bisa berdiri sendiri. Maka ia mengumpulkan 4 manusia luar biasa yang kelak dikenal sebagai 4 Raja Langit. Mereka adalah 4 penjaga dengan peran berbeda. Watanabe no Suna, petarung garis depan yang tak gentar pada ilusi. Sakata no Kintoki, anak gunung dengan kekuatan di luar nalar. Usui Sadamitsu, ahli strategi dan penyamaran. Dan Urabe no Suitake, pengamat dunia roh dan kutukan. Tujuan awal mereka sederhana, melindungi manusia dari gangguan yang tak terlihat. Mereka menyingkirkan roh pendendam, membasmi oni desa, dan menutup celah antara dua dunia. Dari perjalanan itu, mereka belajar bahwa kegelapan hanya bisa dilawan jika mereka bertarung sebagai satu kesatuan. Titik balik terjadi di gerbang Rashomon, ketika Suna memotong lengan Ibaraki Doji, bawahan Raja Iblis. Kemenangan itu menjadi peringatan, karena perhatian Sultan Doji, penguasa Gunung Oe, kini tertuju pada mereka. Tujuan mereka pun berubah, bukan lagi sekedar bertahan, melainkan mengakhiri sumber kegelapan. Dengan penyamaran dan ritual, 4 Raja Langit menyusup ke Gunung Oe. Di sana mereka menghadapi Shoten Doji dan berhasil menjatuhkannya. Namun bahkan setelah kepala terpenggal, sang iblis masih mencoba menyerang. Tanda bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar mati. Secara garis besar, dunia kembali aman. Namun kemenangan itu meninggalkan bekas. Setelah Gunung Oe, 4 Raja Langit perlahan menghilang. Suna hidup dalam kewaspadaan. Kintoki menjauh dari dunia manusia. Sadamitsu dan Suitake menghilang dari catatan sejarah. Misi akhir mereka bukan menghapus kegelapan, melainkan menjaga keseimbangan, agar dunia tampak normal bagi mereka yang tak pernah tahu betapa dekatnya kegelapan itu. Orang-orang yang menjadi anggota 4 Raja Langit adalah Watanabe no Suna, disebut sebagai pemburu oni terkuat. Suna adalah yang paling terkenal dan paling ditakuti oleh iblis. Ia berasal dari klan Watanabe dan dikenal sebagai petarung garis depan. Dalam banyak cerita, Suna adalah orang pertama yang maju ketika iblis muncul. Legenda paling terkenal adalah pertarungannya melawan Ibaraki Doji, oni bawahan Sultan Doji. Dalam duel di jembatan Rashomon, Suna berhasil memotong lengan Ibaraki Doji, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan manusia biasa. Lengan itu kemudian disimpan, namun suatu hari dicuri kembali oleh iblis yang menyamar sebagai wanita tua, menunjukkan bahwa dunia gaib selalu membalas dendam. Kemampuan khusus milik Watanabe no Suna adalah kekuatan fisik yang luar biasa, keberanian absolut yang tidak terpengaruh oleh ilusi, dan kemampuan melawan oni secara langsung tanpa jimat. Suna diyakini meninggal secara alami, namun dalam legenda ia digambarkan terus dihantui makhluk gaib hingga akhir hidupnya. Sakata no Kintoki memiliki julukan sebagai anak iblis gunung. Kintoki adalah sosok paling unik. Ia dikenal sejak kecil sebagai Kintaro. Ia dibesarkan di hutan oleh makhluk gaib, dan dia memiliki kekuatan yang melebihi manusia pada umumnya sejak dia lahir. Raiko menemukan Kintoki dan membawanya ke dunia manusia, menjadikannya samurai yang setia. Berbeda dengan yang lain, Kintoki memiliki karakter yang polos, jujur, dan tidak takut pada makhluk apapun. Ia bahkan bisa berteman dengan hewan dan roh hutan. Ia memiliki beberapa kemampuan khusus, seperti kekuatan fisik yang tidak masuk akal, daya tahan ekstrim, dan hubungan alami dengan dunia alam dan roh. Kintoki dikatakan meninggal muda, kemungkinan akibat penyakit. Dalam legenda,
Ia sering digambarkan kembali ke alam gunung, seolah dunia manusia tidak pernah benar-benar menjadi rumahnya. Usui Sudamitsu, ahli strategi dan penyamaran. Sudamitsu adalah anggota paling misterius. Ia bukan petarung terkuat, melainkan otak di balik misi-misi berbahaya. Dalam legenda Shuten Doji, Sudamitsu berperan penting dalam penyamaran sebagai biksu, penyusupan ke sarang iblis, dan membaca situasi spiritual. Dia memiliki beberapa kemampuan khusus seperti kecerdasan taktis yang tinggi, kemampuan membaca energi gaib, dan penggunaan jimat dan ritual. Ia sering digambarkan sebagai jembatan antara ilmu manusia dan pengetahuan spiritual. Tidak banyak catatan jelas mengenai akhir hidup dari Usui Sudamitsu. Beberapa cerita menyebutkan ia menghilang dari catatan sejarah, memunculkan teori bahwa ia menjadi petapa atau onmyoji bayangan. Urabe no Suetake, pengamat dunia roh. Suetake berasal dari keluarga yang terkait dengan ritual, ramalan, dan spiritualitas. Ia adalah yang paling peka terhadap keberadaan makhluk tak kasat mata. Dalam pertempuran, Suetake jarang berada di depan, tapi tanpa dirinya, jebakan iblis tak akan terdeteksi, dan kutukan bisa saja membunuh seluruh kelompok. Dia memiliki beberapa kemampuan khusus, seperti persepsi spiritual yang tinggi, deteksi roh dan kutukan, dan perlindungan ritual. Seperti Sadamitsu, akhir hidupnya tidak jelas. Dalam legenda, orang seperti Suetake sering menghilang, meninggalkan dunia manusia sebelum dunia gaib sepenuhnya menelan mereka. Pada akhirnya, 4 Raja Langit dan Minamoto no Yorimitsu bukanlah pahlawan yang hidup bahagia selamanya. Mereka menang, namun tidak pernah benar-benar bebas. Setiap iblis yang mereka tebas meninggalkan bekas, bukan di tanah, tapi di jiwa. Suna membawa luka yang tak terlihat. Kintoki kehilangan dunia yang tak pernah sempat ia pilih. Sadamitsu menghilang dalam bayangan strategi dan rahasia. Dan Suetake terlalu lama menatap dunia roh, hingga lupa cara kembali sepenuhnya sebagai manusia. Mereka disebut sebagai 4 Raja Langit. Namun tak satu pun dari mereka yang naik ke langit. Yang tersisa hanyalah legenda, bisikan tentang manusia yang berani berdiri di hadapan kegelapan, meski tahu cahaya itu sendiri bisa memakan mereka perlahan. Dan mungkin itulah harga yang harus dibayar untuk menjaga dunia tetap normal bagi mereka yang tak pernah tahu betapa dekatnya kegelapan itu sebenarnya.